Oke, bisa lihat? Oke, sudah Pak. Iya. Nah, saudara, kita udah bahas panjang lebar tentang bagaimana iblis menggoda kita, mencobai kita, dan mau menghancurkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dan juga merusak pekerjaan Tuhan. Agar iblis sangat senang kalau pekerjaan Tuhan itu boleh digagalkan, dan Tuhan tidak dipermuliakan, dan banyak orang tersesat oleh tipu muslihat iblis. Dengan berbagai cara, 1001 macam acara dari iblis untuk mengelabui manusia. Dengan tipuan-tipuannya, jebakan-jebakannya, dan sebagainya, itu semua sudah kita pelajari. Dan yang ada dan saya tidak boleh lupa juga bahwa semua hal yang terjadi yang dilakukan oleh iblis itu juga dalam rangka iblis ingin menghancurkan tadi, tapi semuanya itu terjadi untuk menggenapi rencana Allah. Nah, ini poinnya. Ya, ini poin yang harus saudara dan saya menangkap. Jadi semua kejadian, baik itu entah dari iblis, entah itu dari kehendak kita sendiri, ya kehendak kita ini yang baik itu kehendak nafsu kedagingan atau kehendak untuk berbuat yang berkenan kepada Allah, atau juga cobaan yang daripada Tuhan, semuanya, pokoknya semuanya itu terjadi dalam rangka Allah sedang menggenapi rencananya. Ini poin penting, karena Anda harus tetap berpresupposisi seperti pada pertengahan pengajaran saya tentang satanologi, yaitu tentang versi dualisme dan versi integrasi, ya, integrated, ya. Maksudnya di dunia ini bukan ada dua kuasa yang bersaing dan saling mau mengalahkan, dua kuasa ini tidak, tetapi hanya ada satu kuasa di dunia ini, di alam semesta ini hanya ada satu kuasa, yaitu kuasa Allah. Dan semuanya, ya semuanya takluk di bawah kekuasaan Allah yang maha dahsyat ini. Semuanya takluk. Jadi bukan dua kekuasaan yang saling gontok-gontokan dan saling mau mengalahkan satu yang lain, itu tidak. Tapi hanya ada satu kuasa saja, yaitu kuasa Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha berdaulat, ya, atas segala sesuatu, termasuk atas kuasa iblis. Jadi iblis pun sebetulnya tanpa dia sadari, apa yang dia lakukan adalah dalam rangka menggenapi rencana Allah. Tapi iblis nggak tahu kalau apa yang dia lakukan adalah untuk menggenapi rencana Allah. Ya, yang iblis tahu adalah saya mau memberontak, saya mau merusak pekerjaan Tuhan, saya mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Itulah ambisi daripada iblis. Tapi dia memang tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menghancurkan Allah. Menghancurkan Allah sih tidak mungkin. Menghancurkan pengikut-pengikut Allah itu bagi iblis itu masih mungkin. Tapi menghancurkan Allahnya tidak mungkin. Makanya dia juga mau menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Allah itu yang dia mau hancurkan. Oke ya. Saya harap ini presupposisi ini menjadi satu hal yang sangat mendasar dalam Anda berpikir tentang satanologi ini. Kalau tidak,
Anda akan selalu salah. Ya, paham maksud saya? Jadi sekali lagi, segala pekerjaan iblis pun yang ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghancurkan anak-anak Tuhan, itu pun terjadi atas kedaulatan Allah. Terjadi atas penetapan Allah. Dan bahkan terjadi atas penggenapan rencana Allah. Ini amat sangat penting. Karena kalau Anda tidak memahami ini, Anda akan keliru terus dan Anda akan tertipu terus oleh daya tipu muslihat daripada iblis, karena kita tidak mengerti dan memahami akan rencana Allah secara keseluruhan. Baik. Oke, saya sudah menekankan betapa keadaan kita yang mengenaskan, seperti domba melawan singa. Oh, pasti hancur berantakan kan? Domba melawan serigala aja hancur, apalagi domba melawan singa. Ya mau apa nasib Anda, kecuali ada satu kunci rahasia, yaitu Anda berada dalam bimbingan gembala yang baik, dalam perlindungan gembala yang baik, dalam jaminan gembala yang baik. Sudah nggak ada yang lebih hebat daripada itu. Tidak ada strategi yang lebih canggih daripada Anda kembali kepada Sang Gembala yang baik. Bersandar kepada Sang Gembala yang baik. Ya, percaya sepenuhnya kepada Sang Gembala yang baik. Itu semua arti iman itu arti trust, arti iman, arti trust, ya arti percaya, itu semua adalah sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Sang Gembala yang baik. Karena Sang Gembala yang baik itu yang menjamin. Ya. Oke. Disuruh sadar dan berjaga-jaga. Bagaimana saudara dan saya bisa sadar dan berjaga-jaga? Ya enggak mungkin. Mau 24 jam berjaga-jaga ya enggak bisa. Apalagi seminggu berjaga-jaga, apalagi sebulan berjaga-jaga, apalagi setahun berjaga-jaga, apalagi puluhan tahun seumur Anda berjaga-jaga terus, mau 24 jam tiap hari berjaga-jaga, mana bisa. Jadi apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Yaitu tadi kembali lagi kepada jaminan gembala yang baik. Karena tanpa jaminan daripada gembala yang baik, saudara dan saya pasti kalah, pasti hancur. Ya, karena domba lawan serigala, domba lawan singa. Mau apa domba mau melawan itu? Konyol banget, ya. Oke, jangan berbuat konyol, saudara-saudara ya. Saudara kalau ketemu iblis, lebih baik lari menjauh dari iblis. Dan menjauh dari iblis bukan lalu Anda sampai tersesat, lari sampai tersesat, tidak. Anda menjauh dari iblis untuk mendekat kepada Allah. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Oke, lanjut. Jadi dalam hal menghadapi setan ini, Tuhan Yesus mengajar kita untuk melakukan langkah-langkah yang benar. Ini seperti yang saya sudah paparkan yang lalu, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang dimaksud cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu bukan Anda mengandalkan kehebatan dan kecerdikan Anda dan keluarbiasaan Anda. Justru tidak. Kecerdikan Anda adalah mengandalkan gembala yang baik.
Itu kecerdikan. Kecerdikan domba itu cuma satu, berlindung kepada Sang Gembala yang baik. Ya, ada ilustrasi juga anak ayam kehilangan induknya. Itu kenapa ada gambaran seperti itu? Karena anak ayam itu kalau berlindung ya kepada induknya. Ya kan? Anak ayam kalau lihat ada bahaya, langsung lari terbirit-birit cari siapa? Cari ibunya. Lalu ibunya menutup anak-anaknya dengan sayapnya. Oh, itu ilustrasi yang bagus sekali. Di mana anak ayam itu tidak mau melawan musuhnya dengan kekuatan anak ayam itu, tidak. Tapi anak ayam itu menghadapi musuhnya dengan lari menjauh dari musuhnya dan mendekat kepada ibunya. Nah, demikian juga domba. Domba itu selalu cari gembalanya. Ya. Tuhan Yesus pernah membuat ilustrasi seperti domba-domba tanpa gembala. Nah, itu kasihan sekali itu domba tanpa gembala. Karena yang dicari domba selalu gembala. Oke. Ya, cerdiklah. Cerdiklah. Cerdik bukan berarti Anda merasa diri Anda hebat, ya, merasa diri Anda kuat, merasa diri Anda mampu melawan iblis. Nah, kalau saya sudah ajari Anda seperti ini, Anda nanti tahu orang-orang yang tukang musir setan itu sebetulnya orang bagaimana. Ya, kalau ada orang kerasukan, panggil. Panggil itu si A, si B. Itu jagonya ngusir setan. Nah, kalau saudara mengalami seperti itu, dan saudara ditawari untuk didatangkan orang-orang ahli ngusir setan. Anda kalau tahu konsep-konsep ini, Anda sudah tahu ahli ngusir setan itu ilmunya apa sih itu? Kekuatannya dari mana ahli ngusir setan itu? Hah? Bagaimana setan bisa dikendalikan oleh manusia? Emangnya manusia lebih hebat dari setan, sehingga dia mampu mengendalikan setan. Banyak pengusir-pengusir setan, bukan hanya orang Kristen aja pengusir setan. Betul nggak? Nah, pengusir setan itu dari berbagai agama ada pengusir setan. Betul nggak? Iya. Kalau nggak betul ya coba saudara saudara amati di dalam pengalaman orang-orang beragama yang bukan Kristen. Mereka juga ada pengusir-pengusir setan. Nah, kalau Kristen juga ada ahli pengusir setan. Wah, hebat sekali. Nanti saya buka praktek. Ya, buka praktek Andi Halim. Jam sekian, jam sekian. Ahli mengusir setan. Ya, jadi kalau ada orang kerasukan setan, undang saya. Gitu kan. Ya, lalu ada hamba Tuhan yang ahli mencarikan kekayaan. Ya toh, saudara kalau lagi kesulitan pekerjaan, kesulitan keuangan, ya undang hamba Tuhan yang ahli kekayaan. Ya, ada ahli penyembuh COVID-19. Undang itu hamba Tuhan yang ahli COVID-19 itu, undang. Doakan seluruh dunia. Ya. Saya kira kalau ada hamba Tuhan khusus ahli mengusir COVID-19 zaman sekarang ini, wah cepat mati hamba Tuhannya itu. Kenapa cepat mati? Ya orang sedunia yang dilayani. Diundang sana, diundang sini. Tidak sempat istirahat, semua orang mau mati gara-gara COVID. Hamba Tuhan ini pontang-panting ke sana kemari karena saking saktinya. Tapi dia sendiri mati. Kecapean.
Oke, itu hanya sekedar intermezzo supaya Anda itu menjadi sadar bahwa apa sih fenomena-fenomena pengusiran setan ini. Ya, jadi saya tegaskan itu tentang mujizat di zaman ini, para ahli mujizat di zaman ini. Nah, itu nanti saya paparkan. Ya, bagaimana cerdik dan tulus bisa dilakukan bagi domba yang berada di tengah-tengah serigala? Ya, dalam keadaan hopeless, tidak ada cara lain untuk mencari solusi yang paling tepat kecuali domba itu kembali kepada sang gembala yang baik. Inilah jalan kecerdikan dan ketulusan. Ya, tulus itu ya polos apa adanya, enggak pakai politik-politik ya dan sebagainya. Oke, lanjut. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari kita membaca. 1 Petrus 5 ayat 9, tolong dibacakan oleh Yusuf. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iman yang teguh. Nah, ini saya sudah bahas sedikit yang lalu. Apa maksudnya iman yang teguh? Sekali lagi, ya, ini berkaitan dengan iman sebesar biji sesawi. Ya, saya kan pernah kasih ilustrasi itu. Tapi sebelumnya saya lanjutkan, saya coba kasih ilustrasi ini kan tadi yang lalu saya sudah pernah jelaskan tentang iman sebesar biji sesawi. Ya, iman sebesar biji sesawi itu hebatnya apa? Justru tidak ada hebatnya karena kecil banget. Sebesar biji sesawi itu kecil-kecil, ya toh. Kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan iman sebesar biji sesawi, kok tidak sebesar biji mangga? Atau yang lebih kecil dari biji mangga, biji duren. Ya, iman sebesar biji duren. Kenapa sebesar biji sawi? Karena kecil. Jadi penekanan iman itu bukan saking hebatnya iman itu. Ya, hati-hati. Memang ada ayat yang bilang Tuhan Yesus kagum dengan iman perwira, kan tidak ada orang Yahudi yang punya iman sehebat perwira ini. Tapi iman itu sekali lagi apa? Ya, kenapa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung? Ya, itu saya pernah bikin tema ini di obrolan santai. Iman yang memindahkan gunung. Bagaimana iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung? Ya, ada teman yang saya pernah cerita ya, ada teman saya yang lagi sakit, lalu bilang, tolong doakan saya, iman saya ini kecil, cuma sebesar biji sesawi. Lalu saya godet dia, loh, iman sebesar biji sawi itu justru hebat sekali, bisa memindahkan gunung kok. Kamu bilang iman saya kecil cuma sebesar biji sawi. Anda mau sebesar apa? Lebih dari biji sesawi. Kalau lebih besar dari biji sawi itu bukan malah memindahkan gunung, memindahkan pulau. Ya, toh. Bahkan kalau mungkin lebih besar dari sebesar biji sesawi, bisa malah memindahkan dunia ini, nanti malah tambah bingung. Ya, toh. Ya, ini saya cuma guyon ya, tapi maksudnya iman sebesar biji sawi itu justru kita ini nggak ada apa-apanya. Saya hanya mau percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu baru yang namanya iman yang benar. Iman yang benar itu saya mempercayakan hidup saya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu, dan rencananya akan genap tanpa yang bisa menghalangi. Itu namanya iman.
Dan itu bukan iman yang hebat, bukan. Iman yang kita sadar kita ini bukan apa-apa. Saya ini bukan apa-apa. Ya. Ada orang yang imannya hebat lalu arogan, ya toh. Wah, punya kekuatan yang hebat untuk mengusir setan. Setan aja takluk sama saya. Ya. Siapa yang berani melawan saya? Gua sikat. Waduh, ini imannya hebat. Bukan, itu bukan imannya hebat, itu arogan. Arogan itu nggak tahu diri, tidak mengerti keberadaannya yang tidak ada apa. Manusia itu jatuh dalam dosa. Sekali lagi. Ya, suaranya jangan di unmute ya. Oke. Nah, perhatikan 1 Petrus 5 ayat 9. Contoh dari 1 Petrus 5 ayat 9 itu apa? Coba. Nah, ini saya sudah catat di sini sih. Contoh dari 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dengan iman yang teguh. Ya, saya bacakan lagi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Duh, aneh kan? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, kalimatnya begini. Sebab dengan iman yang teguh, saudara-saudaramu semuanya akan mengalahkan segala penderitaan. Semuanya akan dibebaskan dari segala penderitaan. Tidak. Lawanlah dengan iman yang teguh, karena semua saudaramu menanggung penderitaan yang sama. Aneh kan? Justru iman yang teguh itu untuk menghadapi penderitaan, bukan untuk menunjukkan kehebatan. Menghadapi penderitaan, bahkan banyak yang mati di dalam penderitaan. Jalani dengan iman yang teguh. Nah, jadi jangan salah ngerti lagi loh ya. Saudara sering paling pikir iman yang teguh itu jadi kayak Hercules, Tarsan, ya toh. Siapa lawanku? Gua sikat semuanya. Hati-hati. Memang ada ayat-ayat yang mirip seperti itu. Tapi itu juga spiritnya adalah tidak seperti itu. Spiritnya itu sama seperti ini. I am nothing. Aku ini bukan apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang menyertai aku. Aku bukan apa-apa. Ya. Aku ini sangat lemah dan banyak kekurangan. Aku bukan apa-apa. Ini tolong yang admit ini diterima ya. Banyak yang tadi nunggu. Oke, saya lanjut. Jadi ingat ya, contoh menghadapi iman justru bukan orang-orang yang penuh dengan kemenangan, mengalahkan semua kejahatan, bebas dari penderitaan, ya, menghancurkan kuasa-kuasa si setan. Enggak ya. Mereka itu orang-orang yang menanggung penderitaan. Itu melawan dengan iman yang teguh. Bagaimana melawan dengan iman teguh? Sudah saya ajarkan kan yang lalu, yaitu seperti anak ayam lari kepada induknya. Seperti domba berlindung kepada gembala yang baik. Dan ada yang lain. Ilustrasi saya yang minggu lalu coba saudara ingat lagi. Waktu saya masih kecil, ada orang yang mau melawan saya, mau mengajak saya berkelahi, saya sudah pasti kalah dengan mereka karena lebih besar dari saya. Maka saya lari, saya menjauh dari mereka dan mereka mengejar saya, tapi sampai di rumah saya teriak sama orang tua saya.
Ya, Papa, aku mau dipukuli sama orang-orang jahat ini. Papa saya langsung keluar rumah dan menghadapi remaja-remaja yang mau memukuli saya. Mereka lari terbirit-birit. Ketemu papa saya, mereka lari terbirit-birit. Ya, saya senang sekali itu melihat mereka lari terbirit-birit itu. Ure, rasain lu. Ya, siapa berani melawan saya? Ya, itu saya hanya mengatakan itu karena saya tahu papa saya yang melawan mereka, bukan saya yang melawan mereka. Nah, seperti itulah iman orang percaya. Ya. Siapa sih yang ngajari Anda untuk Anda melawan setan sendiri dengan kekuatan Anda, kehebatan Anda, iman Anda yang luar biasa? Ya, salah. Iman Anda cuma sebesar biji sesawi, bukan iman luar biasa. Oke. Jadi arti iman yang teguh itu sama dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, ini tadi iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Nah, saya pernah ini bawakan tema ini kan di obrolan santai. Ya, iman yang memindahkan gunung. Ya, bagaimana memindahkan gunung? Memindahkan gunung bukan saya yang memindahkan gunung. Kenapa iman sebesar biji sawi bisa dikatakan memindahkan gunung? Ini kok feedback lagi ini. Iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung karena yang dimaksud iman sebesar biji sawi itu adalah iman yang bergantung mutlak kepada apa yang Tuhan mau. Ya, iman yang bergantung mutlak kepada apa yang Tuhan mau. Jadi, kalau Tuhan mau memindahkan gunung, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Allah aja bisa menciptakan langit dan bumi dengan ex nihilo, dengan hanya berfirman. Kalau memindahkan gunung bagi Allah itu sesuatu yang kecil dan tidak ada artinya. Itu maksudnya iman sebesar biji sawi itu bukan apa yang saya mau yang terjadi, tapi apa yang Tuhan mau itu yang terjadi. Dan kalau Tuhan mau memindahkan gunung, bukan suatu yang impossible bagi Allah. Oke, saya harap ini jadi jelas. Iman juga berarti taat sepenuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Taat sepenuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Kristus menunjukkan contoh bagi saudara dan saya untuk taat kepada kehendak Bapa. Itulah beriman. Dan taat kepada kehendak Bapa bagi Kristus adalah memikul salib dan sampai ke Golgota. Dan sampai disalib dan mati. Itu namanya beriman, saudara-saudara. Beriman itu bukan, saya pasti sembuh. Aduh, itu iman bonek namanya. Itu iman ngawur. Itu iman dari setan. Kalau saya harus sembuh. Siapa yang bilang Anda harus sembuh? Kalau Tuhan memang mau menyembuhkan Anda, bukan hal yang mustahil. Tapi iman itu adalah bukan saya harus sembuh. Iman adalah Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku percaya apa yang Tuhan mau itu yang terbaik bagiku. Saya ulangi ya. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku berserah kepadamu. Ya, aku beriman kepadamu dan bukan apa yang aku kehendaki yang terjadi, tapi apa yang Engkau kehendaki yang terjadi. Apa yang Engkau kehendaki yang terjadi itu yang terbaik bagiku. Itu namanya iman. Bukan apa yang saya mau itu yang harus terjadi. Itu iman ngaco, iman ngawur, iman sesat. Karena itu saya jelas-jelas menolak ajaran Yonggi Cho.
ya, dengan ajarannya dimensi keempat itu, yang mengajarkan bahwa kita harus memvisualisasi apa yang kita minta. Kalau Anda minta mobil, gambaran mobil harus ada di depan mata Anda. Mobilnya merek apa, warna apa, ya tipe apa, tahun berapa. Baru Tuhan akan memberikan kepada kamu mobil yang setur dengan imajinasimu. Itu ngawur, maaf. Saya harus ngomong terang-terangan. Karena itu bukan iman. Itu namanya berimajinasi, ya, dan berkhayal dan memaksa Tuhan untuk meminta sesuai dengan imajinasi saya. Itu benar-benar bisa jadi permainan setan. Ya, saya melihat seluruh Alkitab yang mengajarkan iman yang benar adalah berserah kepada Tuhan. Oke. Ya, sekarang saya mau cerita lanjut pengalaman-pengalaman saya seperti yang lalu. Saya jelaskan bagaimana saya berpengalaman memusnahkan jimat dan sebagainya. Itu pengalaman saya memusnahkan jimat dan sebagainya itu ada beberapa pengalaman ya. Nah, pengalaman yang paling unik dan bagi saya paling ini menjadi berkat buat saya. Ya, paling menjadi berkat buat saya. Itu adalah pada waktu saya dititipin oleh teman saya jimat dari suhu paling sakti di Surabaya, dan saya diminta memusnahkan jimat itu. Saya pada waktu itu bingung, saya tidak tahu pendeta mana yang bisa diajak untuk memusnahkan jimat. Ya, syukur saya waktu itu tidak ketemu satu pendeta pun. Dan saya bergumul setengah mati di hadapan Tuhan. Saya juga gemeter karena katanya kalau saya tidak kuat imannya, setannya bisa masuk kepada saya. Ya, teman saya bilang hati-hati loh ya, kamu kalau memusnahkan jimat itu nanti kalau dibakar apinya bisa nyamber kamu katanya. Lalu katanya kalau kamu nggak kuat malah setannya bisa masuk di keluarga. Kalau kamu kuat setannya nggak masuk ke kamu tapi bisa masuk di salah satu anggota keluargamu yang lemah. Waduh, saya jadi bingung. Ya, kalau saya nggak kuat saya kemasukan setan. Kalau saya kuat, anggota keluarga saya yang kena. Ya, saya waktu itu belum menikah dan mungkin papa saya, mama saya, atau saudara-saudara saya yang kena. Waduh, gimana ini supaya benar-benar saya terlindungi ya. Dan sudah rasanya tidak mungkin saya bisa menghindari akibat kuasa setan yang bisa nyamber saya, itu nyamber keluarga saya atau tetangga saya ya toh. Jadi setan bisa kemana-mana ini, saya bingung ya toh. Saya harus doa sama Tuhan. Di dalam pergumulan saya doa sama Tuhan itu, saya akhirnya dapat pencerahan dari Tuhan ya. Pencerahannya itu sebenarnya sederhana. Pencerahannya bagaimana? Pencerahannya itu saya sepertinya dapat jalan keluar yang ya bagi saya sangat menjadi berkat. Apa jalan keluarnya? Jangan kamu melawan setan dengan kekuatan. Ya itu yang tadi saya ajarkan itu. Jangan kamu melawan setan dengan kekuatanmu. Lalu ya sudah, serahkan jimat ini kepada Tuhan untuk Tuhan yang memusnahkan, bukan kamu yang memusnahkan. Oh ya, berarti bukan saya kan, tapi Tuhan yang memusnahkan. Kalau Tuhan yang memusnahkan, pasti kuasa iblis kalah. Tapi kalau kamu yang memusnahkan, wah, ya pasti kamu yang kalah sama iblis. Waduh, saya dapat poin di situ. Berarti yang selama ini yang bisa mengalahkan iblis itu bukan manusia. Yang bisa mengalahkan iblis itu hanya Tuhan. Hanya kuasanya.
Oke, saya lalu berdoa lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jimat ini aku serahkan kepadamu. Biar Tuhan yang memusnahkan. Dalam nama Yesus, amin. Selesai. Jadi jimat ini sudah bukan urusan saya lagi. Jimat ini adalah sudah saya serahkan sama Tuhan. Jadi selesai. Sudah gitu aja. Saudara pasti penasaran kan. Loh Pak, mana bisa Pak mengusir memusnahkan jimat kok cuma gitu aja, serahkan sama Tuhan selesai. Habis Anda mau apa? Oh ya, ya harus dibakar toh Pak, jimatnya dibakar dalam nama Yesus. Ya, diusir dalam nama Yesus, kuasa setan lenyap dan sebagainya. Ya, saya pikir itu hanya satu bentuk upacara. Ya. Gini. Oke, saya nuruti aja. Oke, mesti dibakar. Oh ya, tradisinya jimat itu harus dibakar, dimusnahkan. Ya sudah, saya bakar aja. Waktu saya bakar, masih ada takut-takutnya sedikit juga saya. Waktu saya bakar itu, yaitu apa? Itu saya takut kalau apinya itu nyamber ke saya kan. Teman saya sudah kasih wanti-wanti. Awas loh ya, kamu kalau bakar jimat, apinya bisa nyamber ke kamu loh ya. Kamu bisa kerasukan kamu. Waduh, saya ada khawatirnya lagi ya. Tapi kan saya sudah doa, sudah menyerahkan semua sama Tuhan. Ya, ya jadi saya bakar itu dengan antara sudah percaya dan juga kadang-kadang masih ragu-ragu. Ya normal lah, namanya aja baru jadi Kristen. Ya, terus saya bakar. Ternyata apinya biasa aja. Oh, kurang banyak ini minyaknya ya. Saya tambahin minyak untuk apinya tambah besar lagi. Saya bakar sampai hangus semua. Saya bakar, tidak ada terjadi apa-apa. Ya, tidak ada api yang nyamber, tidak ada yang kerasukan. Ya sudah, selesai. Selesai, lalu saya pengen tahu apa sih barangnya jimat ini. Setelah itu saya bongkar-bongkar yang sudah jadi hitam hangus itu, saya bongkar-bongkar isinya apa. Oh, ada kayak kayu-kayuan, ada yang daun-daunan, ada apa ya mungkin kayak logam atau apa, uang-uang logam ya toh. Nah itu saya lalu ketawa. Saya lihat isi jimat itu saya ketawa. Ketawanya apa? Aduh, selama ini manusia cuma dibohongin iblis dengan jimat-jimat ini. Ya, saya dapat satu kebenaran apa? Kebenarannya adalah jimat itu bohongan. Ya, yang ada kuasa itu jimatnya atau iblisnya. Nah, coba saudara renungkan pertanyaan saya ini. Yang ada kuasa itu bendanya, benda jimatnya, atau iblisnya? Halo? Iblis. Iya, ya iblis toh. Berarti jimat itu apanya? Jimatnya itu cuma buat istilahnya nakut-nakuti, dipakai oleh setan. Nakut-nakuti orang dengan benda itu. Kamu bisa ini, kamu bisa itu. Dengan benda ini, kamu sakti. Dengan benda ini, apa-apa, macam-macam. Jadi semua orang itu terkonsentrasi pada benda. Jadi bendanya dianggap sakti, dianggap hebat, dianggap luar biasa. Nah itu sudah tipu muslihat iblis, karena bendanya itu tidak ada apa-apanya. Ada orang, oh diisi loh Pak, bendanya itu diisi. Diisi apa? Diisi kuasa Pak. Walah, gitu kok percaya. Yang berkuasa itu bukan bendanya, yang berkuasa itu iblisnya. Sudah, setelah saya bakar itu hangus semua toh. Lalu ada uang logam, ada apa, ada kayu-kayuan, ya daun-daunan, apa segala macam. Sudah saya buang itu aja. Tidak ada apa-apanya.
Lalu yang menjadi pertanyaan bagi saya, waktu saya bakar jimat, saya mau tanya, iblisnya ikut terbakar nggak? Halo? Waktu Anda Enggak bakar lah. jimat, iblisnya ikut terbakar nggak? Halo? Tadi siapa mau ngomong? Enggak lah Pak. Masa iblis bisa dibakar? Nah, iya. Berarti orang yang bakar jimat, jangan cepat-cepat senang, karena iblisnya ketawa-ketawa. Iblisnya itu ketawa-ketawa di belakang Anda. Anda ketawa-ketawa melihat jimatnya dihancurkan. Anda pikir Anda sudah mengalahkan iblis dengan menghancurkan jimat. Sedangkan iblisnya berada di belakang Anda, ketawa-ketawa sambil berkata, hehehe, gua bohongin lu. Ngerti maksudnya ya, cerita saya ini. Banyak orang merasa kalau dia sudah memusnahkan jimat, dia sudah mengalahkan iblis. Aduh, iblis masih eksis terus di dunia ini. Dia masih berkarya terus di dunia ini. Anda mau bakar jimat 1 juta jimat, iblis tetap bekerja. Sekarang saya mau tanya lagi, pertanyaan jitu-jitu ini. Iblis baru bisa bekerja kalau ada jimat, atau iblis bisa bekerja tanpa jimat? Yo, jawab. Tanpa jimat bisa, Pak. Yes. Sebetulnya ini pertanyaan yang mudah kan? Tapi kenapa orang mudah dibohongin? Seolah-olah dengan jimat itu iblis akan berkuasa. Kita akan mendapat kuasa dari suhu sakti dengan benda itu. Itu yaitu dibohongin. Yang membohongin ya iblis, yang membuat benda itu seolah-olah efektif dan seolah-olah hebat benda itu. Itu iblis, bukan bendanya yang sakti, iblisnya yang punya kuasa. Saya enggak mengingkari kalau ada jimat loh ya. Ada jimat itu. Saya bukan mengatakan bahwa jimat itu tidak berpengaruh. Ada pengaruhnya. Tapi yang membuat pengaruh siapa? Yang membuat pengaruh itu bukan bendanya. Yang membuat pengaruh itu setannya yang menipu Anda. Yang membuat Anda percaya kepada jimat. Itu jebakan iblis namanya. Ya. Dalam pengalaman saya berikutnya, saya memusnahkan jimat beberapa kali. Masih kadang-kadang masih terbawa pada konsep lama bahwa kalau jimat dihancurkan, kuasa iblis ikut dihancurkan. Ternyata enggak. Beberapa kali saya sudah mengusir memusnahkan jimat itu. Lalu kita tanya sama yang punya jimat, gimana setelah kami musnahkan jimatnya, Anda merasa apa? Oh, saya merasa lega. Puji Tuhan, kuasa iblis sudah lenyap dari hidup saya. Puji Tuhan, ya. Saya sudah menang karena jimatnya sudah dibakar. Tahu-tahu sebulan lagi dia kembali ke hidup yang lama. Nah, saya kemudian timbul pertanyaan lagi loh. Jimatnya sudah dimusnahkan. Lah dia kok kembali ke hidup yang lama? Lalu apa gunanya jimat dimusnahkan? Ternyata iblisnya tidak tidur gara-gara jimat dimusnahkan. Iblisnya tidak lumpuh gara-gara jimat dimusnahkan. Jadi itu semua tipu muslihat iblis. Jangan saudara terbawa oleh tipu muslihat iblis. Sejak saat itu saya juga tidak takut kepada jimat apapun. Ada rumah, biasanya kan pintu-pintu rumah itu dikasih kantong merah itu. Ya, katanya pengusir setan atau mendatangkan kekayaan atau apa, macam-macam lah. Saya tidak pernah peduli. Karena tanpa jimat pun
setan tetap bekerja. Itu bodoh sekali kalau kita kelihatan jimat baru ketakutan. Kalau tidak ada jimat berani. Setan bisa bekerja tanpa jimat. Nah, coba saya dapat pelajaran ini, bagi saya hikmat yang Tuhan anugerahkan itu benar-benar merubah konsep saya semua tentang kuasa setan yang dulu sangat ditakuti dan ada orang-orang ahli pengusir setan dan sebagainya. Itu semua jebakan iblis dan bohongan iblis. Ya, sekarang sudah jam. Ya, saya mau tambahkan sedikit ya tentang tadi ahli-ahli mengusir setan. Saya yakin di YouTube ini banyak hamba-hamba Tuhan juga ahli pengusir setan bermunculan di YouTube. Dan pengalaman-pengalaman mengusir setan juga banyak. Dan penonton YouTube terhadap pengusiran setan ini bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Ya. Karena sangat atraktif sekali, sangat menarik sekali bagaimana mengusir setan. Ya. Ini adalah pengalaman yang sangat-sangat berkesan dan luar biasa. Menurut saya, buat apa Anda ribut soal mengusir setan sampai harus memanggil orang-orang ahli-ahli pengusir setan? Ya, maaf. Saya belajar Alkitab dan saya ambil kesimpulan. Saya penafsirkan kesimpulan ini. Jabatan yang sah di Alkitab yang disertai tanda-tanda mujizat itu ada 3 jabatan. Ya, saudara kalau mau ingat catat saja. Yaitu jabatan nabi. Itu namanya nabi pada umumnya itu ditandai dengan mujizat-mujizat. Contohnya Musa. Musa diangkat Tuhan jadi nabi. Tuhan kasih mujizat-mujizat pada Nabi Musa untuk menjadi tanda bahwa dia adalah nabi yang memang diutus oleh Allah. Itu namanya tanda kenabian. Lalu yang kedua adalah Mesias, Kristus, tanda mesianik. Kenapa Kristus waktu datang ke dunia melakukan mujizat-mujizat yang hebat? Karena itu adalah tanda mesianik yang menyertai Kristus. Bahwa dia adalah sungguh-sungguh Mesias yang diutus oleh Allah. Tanda-tanda itu menyertai dia. Yang ketiga adalah jabatan rasul. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah juga disertai tanda-tanda kerasulan. Ya, dan itu mujizat-mujizat nyata menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Ya. Lalu yang keempat, ini bukan tanda jabatan. Yang keempat ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Itu ada di Markus, yaitu menyembuhkan orang, lalu pokoknya mujizat-mujizat juga. Tanda-tandanya mujizat, tapi itu tanda umum yang bukan jabatan. Artinya, saudara dan saya pun bisa dipakai Allah untuk melakukan mujizat, tapi sudah bukan tanda yang menyertai jabatan. Ya, jadi tanda yang menyertai jabatan itu memang lebih lebih permanen atau lebih melekat.
pada jabatannya. Tapi kalau saudara dan saya yang bukan rasul, bukan nabi, bukan Mesias, saudara dan saya itu bisa dipakai dalam sesaat, tapi bukan menyertai saudara terus sebagai jabatannya. Tidak ada, karena jabatan itu sudah tidak ada lagi. Hari ini sudah tidak ada lagi jabatan nabi, jabatan rasul, Mesias juga pasti sudah tidak ada, karena yang ada sekarang Mesias palsu, nabi palsu, dan rasul-rasul palsu. Pada zaman ini semua sudah tidak ada. Semua sekarang ini kita adalah jabatan yang ada sekarang ini adalah jabatan guru, jabatan gembala, ya, jabatan penginjil. Sudah 3 itu aja yang ada. Sehingga tidak ada hari ini tidak ada orang ahli pengusir setan. Maksudnya jabatannya itu permanen pada dirinya, tidak ada. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kalau mau ngusir setan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk doakan untuk orang itu bisa sembuh. Bisa pakai siapa saja, tapi tidak harus sembuh. Dan tidak harus saudara berhasil melakukan mujizat. Karena tanda-tanda mujizat itu di Alkitab itu hanya ditulis sebagai tanda. Tanda. Kalau tanda sudah tidak dibutuhkan, ya sudah, tidak terjadi tandanya. Itu saya kasih contoh ya. Ini terakhir deh. Saya kasih contoh. Rasul Paulus dalam pelayanannya, pada awal-awal pelayanan, disertai tanda-tanda luar biasa. Tapi pada akhir-akhir pelayanannya, tanda-tandanya itu sudah tidak muncul lagi. Sampai akhirnya Paulus dibunuh. Dan menurut legenda dipenggal kepalanya Rasul Paulus. Pertanyaannya adalah kenapa kok tandanya tidak menyertai terus? Kenapa kok pada akhir-akhir pelayanan semua rasul mati sebagai martir kecuali Rasul Yohanes? Ya toh, kenapa tandanya berhenti? Ya karena tanda itu dipakai untuk keperluan sementara. Setelah keperluan sementara itu tidak diperlukan, ya sudah, tandanya sudah tidak diperlukan lagi. Anda membutuhkan tanda jalan untuk ke Jakarta. Arah ke Jakarta dari Surabaya ke Jakarta, Anda perlu tanda lalu lintas toh, arah Jakarta, oh kanan, arah Jakarta kiri, arah Jakarta terus, dan sebagainya. Anda perlu tanda-tanda itu. Tapi kalau Anda sudah menguasai jalan itu, Anda tidak memerlukan lagi tanda itu. Sudah selesai. Fungsi tandanya sudah selesai. Jadi tidak diperlukan lagi tanda. Nah, itulah kenapa tanda-tanda menyertai. Dan itu bukan tujuan. Perhatikan. Tanda itu bukan tujuan. Tujuannya adalah ke Jakarta. Bukan tandanya itu yang jadi tujuan saya. Maksudnya saya mencari tanda. Oh, ada tanda ke Jakarta belok kanan. Saya lalu cabut tandanya itu. Saya sudah mencapai tanda. Ya sudah, saya bawa pulang tandanya itu. Tidak kan? Anda tidak memerlukan tanda itu untuk Anda bawa pulang. Tanda itu untuk mengantar Anda kepada tujuan. Jadi mujizat dan sebagainya itu tanda. Dalam perjanjian lama, mujizat dan perjanjian baru, mujizat itu seringkali juga dipakai kata sign, tanda. Tanda untuk apa? Itu dipakai Allah untuk membuktikan bahwa Kristus benar-benar Mesias yang diutus oleh Allah. Ya, itu tanda. Tujuannya Anda berarti apa? Bukan untuk menemukan tanda, tujuannya Anda untuk datang kepada Mesias. Bukan untuk ketemu tanda, Anda berhenti di tanda itu. Makanya banyak orang cari mujizat, lalu berhenti sampai di mujizat. Anda tidak sampai kepada tujuan, Anda cuma sampai kepada mujizat. Nah, itu namanya tanda itu malah menyesatkan Anda. Dan itu dipakai iblis.
tanda-tanda itu dipakai iblis untuk justru menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang melihat tanda tidak kepada tujuan tanda itu diberikan, tapi puas dengan tanda itu sendiri. Berhenti pada tanda itu sendiri. Nah, itu justru hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Oke. Baik, di malam hari ini bagi para pendengar yang mau bertanya atau berdiskusi bersama ya, karena ini adalah obrolan santai, Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp di 081357901628 atau bisa lewat YouTube ya, di live chat YouTube. Langsung aja buka distri spasi ngagel. Di YouTube ada Ernie Ramli, terima kasih sudah beratensi. Juga ada David Hakim, Pak. Ini bertanya, komen Pak Andi. Mesti dari Balikpapan. Ya, mesti adakan pengusiran kepada orang yang ngaku hamba Tuhan, pengusir setan dalam tanda kutip nih, agar orang-orang tidak disesatkan. Ada apa pengusiran hamba Tuhan? Ya, diadakan pengusiran kepada orang yang ngaku dalam tanda kutip hamba Tuhan, pengusir setan. Pengusiran para pengusir setan ya. Oke, baik yang ada di Zoom ya, Anda juga bisa bergabung, langsung aja di unmute. Tadi ada Pak Liman yang sempat mau bertanya, silakan Pak Liman. Pak Andi, malam Pak Andi. Ya, malam Pak Liman. Pak Andi bilang kalau kita menghadapi setan tuh kita diberikan hikmat untuk lari gitu Pak ya. Jadi tidak perlu dihadapi, tidak perlu digubris gitu Pak. Ya. Bagaimana pengalaman saya pada waktu terjebak itu bagaimana Pak? Saya tidak tahu apa-apa, diajak beberapa teman, yang dulu sering kumpul saya, dulu kan saya dari bidang lain. Tiba-tiba mengadakan suatu ritual, mengadakan suatu seperti gitu-gitulah. Itu apa Pak cara menghadapi? Kalau saya enggak mau ikut. Loh, itu kita terjebak Pak. Ini pengalaman saya Pak, terjebak di dalam situasi yang saya sendiri tidak pernah sangka gitu Pak. Tiba-tiba ya biar aja, diamin aja. Didiami saja Pak. Iya. Saya juga pernah menghadapi kayak gitu, saya diamin aja. Saya enggak mau ikut-ikut. Saya cuma doa saja dalam hati saya. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai dan memberi saya akal budi yang benar untuk menghadapi semua ini. Sudah selesai. Saya percaya bahwa tidak ada kuasa lain yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Amin. Itu aja sudah. Ya, memang pada itu saya cuma doa aja Pak. Memang ya. Saya terjebak, nggak bisa lari Pak. Maksud saya nggak bisa lari kemana-mana. Iya, tidak apa-apa. Diamin aja. Iblis pun tidak bisa menyentuh kita tanpa izin daripada Tuhan. Ya, makasih Pak Andi. Terima kasih Pak Liman. Selamat malam Pak Andi. Silakan Pak Eli. Selamat malam. Ini dulu juga tokoh ini, Pak Elia ini. Tokoh apa? Oh, nggak apa-apa, sebutkan saja. Nanti justru di sana pintu saya masuk. Ya, coba Anda yang memperkenalkan diri. Saya Elia dari Denpasar, Bali, anak seorang penetua, dan sekarang sudah stroke. Terima kasih perkenalan diri saya, cukup sekian. Gini, Bu Patrick, Anda ngomong dulu Bu. Setelah Anda ngomong, baru saya ngomong Bu. Karena yang sebelum ini saya bilang, mana Pak Elia suaranya nggak ada bunyi. Oh, sekarang saya nantang Bu Patrick untuk bunyi dulu, baru saya nanti bunyi. Bu. Silakan. Yang ditantang siapa? Sudah join atau belum? Bu Patrick itu kan Bu Patrick tuh selama ini Bu siapa tuh atas nama saya buka Bu dulu. Patrick.
kalau nggak salah ya, Kwilan Wijaya Wong itu Bu Patrick kalau nggak salah loh, bukan ya? Bu Patrick pakai nama Kwili Wijaya. Oh, sorry, berarti salah alamat saya. Oke. Sorry. Patrick itu nama anak saya. Oh kan betul. Betul saya Pak. Ayo silakan Bu Patrick, Anda bicara dulu. Bicara apa? Saya sudah jelasin Patrick itu atas anak nama anak saya waktu itu. Nggak tahu bikin Zoom, dia yang buat Zoom, akhirnya pakai nama dia gitu. Oke. Dalam hal ini ya, diskusi ini Bu Patrick. Adik silakan Elia. Ya Pak, begini. Saya melihat tadi Pak mengatakan kalau Paulus itu punya tanda di awal, kan begitu. Tanda apa kita mungkin nggak terlalu melihat ya. Kalau yang lain pegang jubahnya Rasul ini sembuh gitu dan sebagainya. Atau dengan apa namanya? Sapu tangan. Sapu tangan, betul, terima kasih. Tapi setelah lewat masa yang Tuhan kasih kuasa dari tanda itu dalam zaman dia harus memberitakan firman supaya orang lain melihat bahwa betul ini adalah utusan Yesus yang melanjutkan misi Yesus, orang akan percaya, oh betul, apa yang diajarkan oleh Paulus, yang siapa dan seterusnya, mereka akan melihat bahwa itu ajaran Yesus. Itu tanda yang menyertai. Saya tertariknya begini, Pak. Pak mengatakan itu pada saatnya sudah selesai, tanda itu tidak menyertai dan mereka mati juga gitu dengan tragis. Saya belum masuk kepada siapa saya selama 7 tahun. Itu menarik, Pak. Saya melihat begini, kalau itu merupakan tidak ada yang tidak merupakan rencana Tuhan, berarti di periode-periode itu merupakan kehendak Tuhan juga bagi mereka melaluinya dan akhirnya mereka melewati dengan masa-masa yang tidak seperti kejayaan dia. Saya ambil contoh, waktu Nabi Elia sangat hero, luar biasa. Nantang sana-sini, mati 450, bla bla bla. Lewat beberapa saat, hanya diancam oleh Ratu Isabel, dia ciut nyalinya. Pertanyaan saya, Pak, kemanakah kisah heroik Nabi Elia saat dia diancam oleh seorang Isabel? Kenapa dia melupakan Tuhan yang sudah berkarya di dalam dirinya? Sampai dia minta mati ya? Iya. Minta mati, oke. Nah, itu yang saya mau ambil. Kenapa Nabi Elia saat dia diancam, dia nggak berpikir, loh, kan Yahweh ada di pihak saya selama ini. Walaupun memang sudah akhirnya Tuhan Allah itu diam dan diam. Waktu dia diam, dia akhirnya menjadi tawar dan ketakutan sekali. Pak bisa melihat dilema ini, Pak. Kalau kita dulu sangat jago, suatu saat memang masa itu harus berlalu. Dan masa berlalu, kok kenapa dia ketakutan dan melupakan Tuhan ya, yang begitu membela dia selama masa lalu. Itu dulu, Pak. Thank you. Oke, saya jawab. Jadi yang Tuhan mau untuk ajarkan pada saudara dan saya adalah manusia itu tidak ada apa-apanya. Termasuk Elia yang kelihatannya hebat. Itu tidak ada apa-apanya. Kita jangan terkecoh. Kalau melihat ada hamba Tuhan yang hebat, luar biasa, wah sampai dipuji-puji, disembah-sembah. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, manusia itu tidak ada apa-apanya. Anda jangan salah sasaran memuji-muji manusia. Memuji-muji manusia itu adalah kelaknatan di hadapan Allah. Ya, kekejian di hadapan Allah. Itu adalah perbuatan yang menghina dan merendahkan Allah. Jadi memang semua manusia itu ditunjukkan oleh Allah
semua yang kelihatan hebat pun tidak ada apa-apanya. Daud itu tidak ada apa-apanya. Abraham itu tidak ada apa-apanya. Ya, yang ada apa-apanya siapa? Cuma Allah Tritunggal. Itu yang ada apa-apa. Kita bukan percaya kepada manusia, kita hanya percaya kepada Allah. Makanya tadi saya bilang kalau ada hamba Tuhan sakti pengusir setan, itu sudah mengambil alih kemuliaan Allah untuk hamba Tuhan sakti itu. Ya bolak-balik yang dipanggil dia ya. Ahli mengusir setan, namanya aja ahli mengusir setan. Berarti tidak butuh Tuhan, sudah butuh hamba Tuhan ini. Itu jemaat yang bolak-balik ngundang pendeta-pendeta sakti. Dia nggak sadar bahwa dia bukan mengandalkan manusia, tapi harus mengandalkan Tuhan. Ya, dengan dia mengundang pendeta-pendeta sakti itu sama dengan menggantikan Tuhan dengan pendeta sakti. Saya bukan anti pendeta loh ya, saya sendiri pendeta kok. Saya kalau sering diundang ya senang juga. Itu. Tapi itu saya mau berperan apa itu kalau saya sering diundang itu? Ya. Saya mau sebagai apa? Dukun. Sekarang banyak hamba Tuhan berprofesi sebagai dukun. Dukun-dukun sakti. Yang bisa dalam tanda petik membohongi banyak orang. Mungkin hamba Tuhan itu tidak bermaksud membohongi, tapi dia sudah dibohongi iblis dengan merasa dirinya sakti dan tukang ngusir setan. Ya, saya pernah bergurau, kalau Anda butuh hamba Tuhan pengusir setan, undang si A. Butuh hamba Tuhan yang mendatangkan kekayaan, undang si B. Butuh jodoh, undang si C. Semua hamba Tuhan ada ahli-ahlinya. Ya. Nah, itu kan tidak benar. Oke, itu dari saya. Jadi kalau dikembalikan kepada segala sesuatu adalah penetapan Tuhan, bukankah dalam tanda kutip kesombongan pendeta tersebut memang itu waktu Tuhan? Pendeta itu sombong. Sombongnya memang sombong betul, tapi dari kesombongan memang betul ada setan yang diusir keluar dari badan, dari apa kan gitu Pak. Kita harus melihat secara jernih ya, secara komprehensif. Karena apa? Segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan mau periode itu orang itu begini, kan begitu dong Pak. Ya. Bagaimana Pak menjelaskan hal ini? Ya, sangat benar, semua dalam kedaulatan Allah dan penetapan Allah, tapi Tuhan juga mau mendidik saudara dan saya untuk belajar melalui peristiwa-peristiwa itu. Ya, seperti yang tadi saya tekankan, Tuhan itu mau mengajar saudara dan saya. Seperti kan tadi saya bilang, Tuhan itu justru mau mengajar, tidak ada manusia sakti. Sehebat-hebatnya manusia, tidak ada manusia sakti. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya belajar. Melalui peristiwa Elia, peristiwa Abraham, peristiwa Daud, dan sebagainya. Semua itu manusia biasa. Makanya saya pernah membahas satu buku yang bagus ya. Kalau tidak salah karangan dari Martin Lloyd Jones atau siapa saya lupa pengarangnya. Itu judulnya adalah Orang-orang Biasa Dipakai untuk Hal yang Luar Biasa. Jadi kalimat itu menyadarkan kita semua bahwa yang dipakai Tuhan ini bukan orang luar biasa. Orang-orang biasa. Tapi dipakai Tuhan. Mungkin yang lebih tepatnya adalah orang-orang berdosa. Ya, tapi memang bagus itu kalimat orang biasa dipakai untuk hal luar biasa. Itu maksudnya ada paradoksnya ya. Nah, itu yang Tuhan mau tunjukkan, dan Tuhan caranya mendidik tiap orang itu beda-beda memang. Tapi semua ada di dalam
kedaulatan rencananya yang luar biasa. Oke, begini Pak. Saya bukan mau membela diri atau membela presupposisi dari pihak yang melakukan pengusiran. Karena saya memposisikan kalau kita berada di sana, bagaimana betul selama ini pengajaran Pak Andi tentang motivasi. Kita jangan mencuri kemuliaan bagi Tuhan di episode itu kan begitu, itu betul. Ya. Cuma begini Pak, andaikan gitu ya, kita bayangkan Pak sedang atau kita atau saya sedang berperang atau gini, Daud Pak, Daud pada saat disuruh bawa makanan untuk kakak-kakaknya di medan peperangan, dia baru melihat, mendengar, kok semua nggak ada yang berani ya dengan tentara Filistin ya, betul ya? Iya. Nah, pada saat itu dia punya Tuhan karena apa? Selama di padang gurun, di padang lah gitu ya, musuhnya dia tuh lebih daripada Goliat gitu loh. Jadi dia sudah punya pengalaman rohani bersama Tuhan. Lalu pada saat dia melihat, loh ini kok ada orang kafir, tanda kutip ya, yang berperang dengan umat Israel, dan dia berpikir, ini kan Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, dia tahu betul. Nah, rasanya gregetnya dia, rasa marahnya dia, rasa kok nggak ada yang berani ya, padahal kamu menyatakan Tuhan Yahweh itu Tuhan kita. Kenapa kamu sekarang takut sama yang bukan orang yang bukan menyembah Tuhan yang sebenarnya? Marahnya dia keluarkan, Pak. Nah, maksud saya begini, pada saat peperangan ya, peperangan pertama kali sama siapapun sebelum itu terjadi, peperangan pertama adalah peperangan urat saraf, menghancurkan mental musuh gitu loh Pak. Nah itu yang harus memang terjadi. Kalau itu mental kita sudah ciut duluan, karena kita tidak merasa bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, setan lebih berkuasa daripada yang ada di dunia, dan kita lebih takut, ya nggak usahlah berperang sama setan lah, gitu loh Pak maksud saya. Nah periode ini dianugerahkan kepada Daud. Dan kita tahu cerita tentang Goliat, dia menang bla bla bla, sampai akhirnya jadi raja, menang bla bla bla, sampai setelah dia lupa diri, dengan gadis, dengan cewek yang mandi, istri orang, dia jatuh. Setan menang di sana. Selama ini setan mau pakai cara kekerasan, hero dan seterusnya, dengan jimat, dengan apapun pentung. Daud menang karena dia tahu di balik dia ada siapa. Di balik orang itu ada siapa, dan dia menghina Goliat, kan begitu ya. Nah konteks peperangan memang kita harus sombong Pak, tanda kutip loh, karena kita tahu siapa yang kita bisa andalkan. Saya 7 tahun, saya baru masuk loh Pak, sorry ya. Saya baru masuk ke dunia saya dari 2008 sampai 2015. Saya berhenti masuk ke pengusiran setan, dimintain tolong karena Tuhan buat saya stroke. Sebelum saya itu, saya buka praktek tanda kutip. Saya tidak mengusir setan, tapi saya membantu orang Bali yang dikuasain oleh ilmu kegelapan. Karena kalau di Bali ya Pak ya, orang sudah sukses karena giat bekerja gini-gini, orang yang iri nggak bisa menjegal dia main pakai ilmu-ilmu. Nah, ilmu ini dimasukkan kepada orang yang dia benci. Itu bolak-balik langganan di Bali itu tidak pernah selesai. Sampai suatu saat saya datang dengan tim. Timnya apa saya nggak mau cerita ya. Nah, itu yang saya melihat. Ada keluarga saya bilang, "Pak, jangan bermain gitu." Saya tanya, ada feedback ya? Enggak. Oke, saya bilang, kasih saya 3 hari. Kalau Tuhan tidak mau saya menjalankan ini, biarlah beri saya tanda. Jangan ada yang datang ke saya. Kalau Tuhan mau ini tetap jalan, maka orang itu akan datang terus ke saya. Sama seperti saya waktu itu teringat
feedback lagi kayaknya di suara saya. Saya teringat tentang Gideon, Pak. Gideon saat disuruh memimpin bangsa Israel untuk berperang, dia ketar-ketir. Cuma ada 300 orang kalau nggak salah. Dia khawatir, tapi dia minta tanda. Kalau betul Tuhan mau saya memimpin untuk berperang dengan musuh, dengan keadaan yang ada, beri saya tanda. Air dan serabut gitu ya kalau nggak salah ya. Ini basah, ini kering, ini basah. Dan akhirnya Tuhan jawab keinginan tanda yang diminta oleh Gideon. Saya melakukannya Pak di awal. Akhirnya, ya itu dia. Satu saja ya saya cerita ya. Begitu saya sudah cukup dikenal sama masyarakat, ada orang datang malam-malam, Pak. Aduh Pak, tolong Pak, itu teman saya di kos di sana tuh gini-gini. Saya sudah nolak Pak. Enggak lah, kalau saya datang enggak. Kalau Anda datang bawa ke rumah saya, mau nggak mau saya akan layani. Dia minta tolong, akhirnya saya datang. Begitu saya datang, singkat cerita, saya berperang sama setan di badan orang itu. Ngeyel Pak, tapi akhirnya keluar. Sudah keluar, saya bilang, oh sudah, saya pulang lagi. Begitu sampai di rumah Pak, belum sampai 5 menit, ya, datang lagi. Aduh Pak, dia masuk lagi. Saya bilang, aduh, inilah kerjaan setan. Di mana orang yang memang dikasih kuasa oleh Tuhan, dia takut Pak. Begitu kita nggak ada, dia datang lagi. Begitu saya datang lagi, sampai sana, oh Pak sudah sadar orang itu. Apakah saya sombong? Saya tidak sombong Pak. Waktu itu betul-betul saya tahu saya bisa karena Tuhan ada di bawah saya, di dalam saya. Nah itu periode saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saya tidak merasa saya yang mengusir setan. Oh enggak. Tapi dalam laskar ya tanda kutip ya seperti Daud, peperangan itu kita harus betul-betul yakin ada Tuhan. Saya bilang, coba bunuh saya, coba makan saya. Dia mau terjang saya, enggak bisa. Dia ketakutan sekali. Di badanmu ada. Saya tanya, ada siapa? Ada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Saya bilang, lu bohongin gua atau saya dipermain? It's okay. Yang penting kamu keluar dari badan orang ini. Keluar dia, Pak. Nah, periode itu sama dengan saya melihat bahwa Tuhan pakai selama ini. Setelah lewat masanya, Tuhan buat saya sakit, Pak. Kalau saya nggak sakit, waduh, sampai hari ini saya masih melakukan itu. Itu saja yang saya mau angkat bahwa pada saat Tuhan mau pakai, jangan sampai kita mencuri bahwa saya yang hebat. Motivasi kita sudah ditunggangin oleh iblis. Tapi kalau itu sampai masih tetap hidup, berarti Tuhan masih menjaga saya. Dan Tuhan mau itu terjadi selama 7 tahun. Itu saja, makanya setelah selesai itu, Tuhan memberikan saya doktrin yang kuat sekali ya. Segala sesuatu adalah rencana Tuhan. Thank you. Ya, sorry, saya tanggapi. Karena saya mungkin melihat dari sisi lain ya. Memang semua kejadian itu ada dalam kedaulatan Allah dan tidak ada yang kebetulan. Dan apakah waktu itu Anda dipakai Tuhan untuk mengusir setan-setan leak itu, ya, untuk orang itu dilepaskan dari kuasa kegelapan dan sebagainya. Saya kok melihat itu juga strategi iblis yang membohongi kita. Dengan seolah-olah ada orang yang sudah kena kuasa gelap, lalu bisa ditolong, dilepaskan, dan sebagainya. Itu permainan iblis menurut saya. Dan kalau kita ngeladeni itu terus, ya memang tidak selesai-selesai. Hidup kita akan terbawa terus oleh hal-hal seperti itu. Dan menurut saya itu justru menjebak kita untuk kita tidak bisa lebih maju di dalam pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan itu bukan justru pekerjaan iblis yang paling berbahaya.
Ya, makanya tadi saya bilang, beberapa waktu yang lalu saya bilang, pekerjaan iblis itu ada yang model kelas rendah, ada yang main-main, ada yang agak lebih serius, ada yang paling serius. Dan Tuhan ingin kita itu tidak tertipu untuk permainan-permainan yang istilahnya ecek-ecek itu. Ya. Banyak gereja yang melayani pengusiran-pengusiran setan. Dan kerjaannya sibuk terus ngusir setan terus, tidak habis-habis. Akhirnya firman Tuhan tidak diperhatikan. Tapi lebih memperhatikan pengusiran setan. Itu menurut saya juga tidak benar itu. Kenapa kok bisa pengusiran setan lebih penting dari firman? Ya, dan mengusirnya juga akhirnya jadi orang sakti itu. Saya tidak percaya ada orang sakti. Ya, karena gini, kalau kita belajar karunia itu pemberian. Dan pemberian itu adalah pada waktu dia dipakai itu saja, bukan untuk permanen. Bukan untuk menjadi ahli. Nah, ini pelajaran saya mengenai jabatan dan tanda-tandanya. Nah, jadi untuk itu, perlu belajar distris untuk mengerti tanda-tanda dan jabatan yang melekat. Ya, jabatan yang ditandai dengan tanda-tanda tersebut. Nah, itu tidak semua jabatan dapat tanda. Kayak contohnya imam tidak ada tanda apa-apa. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dapat tanda, tapi tidak permanen, tidak seperti jabatan nabi, jabatan rasul, dan jabatan mesianik. Apalagi zaman sekarang kita ini. Jadi saya kasih contoh gini. Saya itu suatu saat saya penginjilan di satu desa. Lalu Tuhan mau pakai saya untuk penginjilan di desa itu. Ini sudah jam 9, jadi ini terakhir ya. Jadi di desa itu saya mau dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dan Tuhan menyertai saya dengan tanda. Waktu itu saya mendoakan orang di desa itu, orang sakit, habis didoakan langsung sembuh. Lalu saya melayani terus, dan orang-orang yang sakit juga saya datangi, saya besuk, saya doakan, saya sembuh. Dia sembuh. Lalu banyak orang yang menjadi percaya. Setelah itu saya pulang dari desa itu, saya kembali ke kota. Saya mendoakan orang sakitnya tidak sembuh, malah mati. Ya. Apakah kalau begitu Tuhan tidak menyertai saya lagi? Apakah Tuhan tidak memakai saya lagi? Ya tidak. Saya percaya bahwa hidup saya selalu disertai Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai itu sebagai tanda atau tidak, itu tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan bukan saya yang jadi ahli. Sekali lagi, saya bukan ahli, tapi saya juga percaya Tuhan mau pakai saya. Ya, bagaimanapun Tuhan mau pakai saya, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau pakai saya. Tapi itu sekali lagi, itu bukan menjadi profesi dan ahli saya menjadi orang sakti. Itu tidak. Oke, saya kira sudah waktunya. Mohon maaf. Jadi terpaksa harus selesai. Sudah lewat jamnya. Ya, Yusak. Ya, nanti kalau yang mau bertanya, Anda bisa langsung ikut yang hari Kamis ya. Nggak usah menunggu tungguan, langsung aja bertanya di program acara yang ini ya, hari Kamis dari jam 7.30 sampai jam 9 juga. Ya, ada pengumuman terakhir.
Ya, Jadi silakan. besok akan dimulai STRIS dengan pelajaran doktrin manusia dan dosa. Tapi untuk mahasiswa baru harus mulai dari mata kuliah dasar doktrin Allah. Ya, pada hari Rabu jam 7 sampai jam 9 malam. Hari Rabu pagi juga ada kuliah kepemimpinan jam 8 sampai jam 10 pagi. Tapi bagi saudara yang mungkin tidak bisa pada waktu online, bisa mengikuti STRIS dengan waktu tunda. Jadi melalui YouTube. Jadi memang tidak langsung bisa pada acara online-nya, tapi pada siaran tundanya juga bisa. Kalau mau bertanya juga tetap bisa lewat WA, ya nanti baru akan dijawab minggu depannya. Ya, kiranya Anda harap bisa mengikuti STRIS. Pada hari Jumat ada STRIS Kristologi bagian kedua. Ya, yang mau daftar di STRIS silakan telepon WA di nomornya STRIS ya. WA nomor STRIS Pak Yusak tahu? Saya sudah share di grup sebetulnya. Ya. Di 0822 3066 4622. Ya, coba diulang lagi. Sekali lagi di 0822 3066 4622. Ya. Oke. Biarlah saudara yang mau belajar serius, silakan ikut STRIS. Dan saya yakin Anda ikut STRIS pasti dapat berkat banyak untuk diperlengkapi sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena belas kasihan Tuhan bagi kami, orang-orang yang tidak layak ini. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami, bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan meskipun iblis kelihatan begitu berkuasa, tapi iblis pun takluk pada kuasa Allah. Kami bersyukur kami boleh percaya kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan kami boleh berlindung kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh pendengar Radio RMC, kami serahkan seluruh staf Radio RMC, Tuhan berkati semuanya, dan semua radio ini pun boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.